Anda kembali di Kompas Siang, Saudara. Kami perbarui informasi Anda dari sidang pleno lanjutan pembahasan rancangan tata tertib Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur pada Minggu malam. Dan sidang ini diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta terpaksa diusir keluar oleh Banser setelah dianggap sebagai provokator. Kericuhan, Saudara, terjadi setelah beberapa peserta merasa kesal dengan sikap Banser yang dianggap terlalu berlebihan dalam mengamankan jalannya sidang. Para peserta semakin kecewa dengan kepemimpinan pimpinan sidang yang tidak bisa tegas hingga membuat suasana semakin tidak kondusif. Sidang dengan agenda pembahasan rancangan tata tertib tersebut sejak awal telah berlangsung panas dengan hujan interupsi dari peserta. Puncak konflik dalam sidang terjadi saat pembahasan terkait pemilihan Rais Am dan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU. Untuk menghindari kericuhan lebih lanjut, agenda sidang pleno pembahasan tata tertib Muktamar terpaksa ditunda. 5 anggota steering komite harus dievakuasi keluar ruangan sidang dengan kawalan ketat Banser. Sebelumnya, sidang pleno pembahasan tata tertib ini juga sempat tertunda akibat belum rampungnya proses registrasi peserta. Dengan adanya serangkaian kejadian ini, diperkirakan Muktamar NU akan berjalan tidak sesuai jadwal. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, kita bergabung dengan rekan kami Catherine Ellison di Muktamar NU di Jombang, Jawa Timur. Catherine, selamat siang. Apa saja informasi terkini dari pasca kisruh yang terjadi pada malam pembacaan sidang tata tertib di sana? Ya, selamat siang Glory dan juga saudara. Hingga saat ini rapat pleno penetapan atau pembahasan tata tertib Muktamar NU yang ke-33 belum juga dimulai dari jadwal yang seharusnya pada pukul 8 pagi tadi setelah sempat semalam ditunda karena banyaknya hujan protes dari para peserta. Dan memang di salah satu draft tata tertib ini sendiri itu menjadi pembahasan atau kontroversi di kalangan peserta karena adanya salah satu pasal yang menyebutkan bahwa pemilihan ketua Rois Am ini diharuskan atau menggunakan mekanisme ahwah atau yang biasa dikenal dengan musyawarah mufakat dan tidak menggunakan sistem voting. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana nanti rapat pleno pembahasan tata tertib ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Daerah Muktamar NU ke-33 dengan Haji Saifullah Yusuf atau yang biasa diakrab dengan Gus Ipul. Selamat siang Gus Ipul. Selamat siang. Ya Gus, ini sudah 3 hari dan pembahasan tata tertib sendiri belum juga terselesaikan. Ini apa yang akan dilakukan oleh panitia? Apakah tidak takut nantinya akan berkepanjangan untuk jadwal dari Muktamar NU ini? Ya, kita inginnya semuanya sesuai dengan jadwal, berakhir tanggal 5. Tetapi kalau toh mundur ya mudah-mudahan tidak lebih dari sehari. Sebab tentu beban panitia makin berat. Itu yang kita harapkan. Gus, banyak informasi bahwa para peserta sendiri menilai bahwa panitia sendiri mengintervensi peserta dengan adanya salah satu pasal yang ada di draft tata tertib itu bahwa menyebutkan mekanisme ahwa ini harus dilakukan dalam pemilihan ketua Rois Am sendiri. Gimana Gus tanggapannya? Ya, saya selama ini sudah berulang-ulang menyampaikan bahwa panitia tidak bisa mengintervensi. Panitia hanya melaksanakan keputusan-keputusan yang dibuat oleh PBNU. Sebutlah misalnya yang banyak dimasalahkan itu soal syarat-syarat calon anggota ahwa. Itu adalah ditentukan oleh PBNU berdasarkan keputusan Konbes dan Munas sebelumnya. Jadi bukan maunya panitia, bukan keinginan panitia. Bahwa itu ditolak, bahwa itu tidak diisi ya tidak masalah. Tapi juga ada yang isi, ada yang tidak mengisi dan semua dilayani, tidak ada yang dilayani. Terus apa masalahnya? Kan nggak ada masalah gitu. Jadi semua dilayani. Semua boleh ikut, semua boleh. Kalau toh misalnya nggak pakai mengusulkan ahwa juga diperbolehkan. Jadi masalahnya sekarang bukan pada panitia, tapi ini adalah pada ketentuan yang dibuat oleh PBNU berdasarkan keputusan-keputusan organisasi. Jadi kita nggak mungkin kita mengintervensi muktamar. Gus, satu lagi, kemarin salah satu kandidat menyebutkan bahwa menilai bahwa panitia berpihak pada salah satu calon, baik itu Ketua Umum PBNU maupun Rois Am sendiri. Gimana panitia sendiri menanggapinya?
kita tidak punya kekuatan ya untuk memenangkan salah satu kandidat. Artinya buat saya paling enggak tidak punya waktu, tidak punya, kan ini di dalam muktamar seperti ini kadang terjadi kompetisi, dan kompetisi itu bisa ya bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Nah, jangan kemudian terus dicampur aduk antara panitia dengan yang lain. Sampai sekarang kami aja risau bukan apa-apa. Kita melihat ada yang janggal misalnya. Peserta yang udah kita siapkan di pondok-pondok itu tidak semuanya penuh. 3 pondok itu hanya sedikit sekali yang berada di sana. Padahal jangan dibandingkan kita muktamar di hotel lah. Jangan dibandingkan kamarnya santri dengan kamar hotel. Kita di muktamar di sini itu kan niatnya untuk mencari berkah, mencari mendekatkan semangat dengan para muassis. Tapi secara umum saya lihat panitia juga santai-santai aja mengikuti. Ya alhamdulillah saya lihat peserta kesini ini tidak hanya ikut muktamar, tapi juga silaturahmi, tapi juga ziarah. Jadi macam-macam level yang membuat peserta juga sebenarnya tenang gitu. Terus penyelesaian terhadap pembahasan tatib sendiri, apa yang nantinya akan dilakukan panitia? Ini kan gini, wacananya kan gini, satu wacananya ada yang ingin tetap bertahan, ada yang ingin mengganti dengan sistem musyawarah dulu, musyawarah atau voting. Setiap ada perubahan kan selalu ada gejolak, dan ini sebenarnya kalau dalam konteks itu ini gejolak yang wajar, gejolak yang biasa. Harapan saya nanti ada jalan tengah, ada kompromi, bukan ada musyawarah, Terima kasih Gus Ipul. Ya, saudara, memang rencananya hari ini atau siang ini sekitar pukul 11 siang tadi para kiai sepuh dan juga ROI Syuriah dan juga pengurus PBNU melakukan rapat tertutup di Pendopo Kabupaten Jombang untuk menyelesaikan permasalahan tata tertib yang hingga saat ini masih menjadi kontroversi di kalangan peserta. Demikian yang bisa kami laporkan. Kembali ke Anda, Glory. Baik, terima kasih Catherine. Seperti yang Anda laporkan bahwa muktamar masih belum dilanjutkan untuk membahas tata tertib dan akan